ada kabar baik selalu menyertai Anda. Saya Kak Rose, hari ini kembali menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Oke, kita ke pojokan dulu ya. Hari ini aku ditemani sama Gary gitu ya. Kita ke pojokan tetap membahas berita-berita yang hot, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Apa beritanya dari dunia maya? Ini masih sama seperti yang kemarin karena kita menunggu-nunggu hasil keputusannya aja. Dinar Candy sama Ridho jadi putus atau enggak gitu ya. Ternyata hari ini apa kemarin tuh Ridho posting? Akhirnya dia memberi keputusan di sosial medianya. Jadi aku menduga jangan-jangan lagi-lagi yang memutuskan adalah Ridho ya. Karena Dinar kan sama Ridho putus berapa? Lebih dari 5 kali, itu semuanya yang mutusin Ridho gitu. Yang kali ini yang posting duluan juga Ridho, bunyinya adalah done katanya gitu. Kita putus, selesai, kita putus baik-baik, jalanin hidup masing-masing. Semoga Dinar bisa nemuin pasangan yang asisten dan pegawainya bisa terima. Udah ya guys. Jangan bahas ini lagi semuanya, selesai katanya, makasih. Ini kenapa ini? Jangan-jangan asistennya Dinar juga termasuk yang suka ngompor-ngomporin gitu ya? Nanti kita tanya, kita kulik-kulik. Kenapa sih nggak setuju sama Ridho? Ya. Oke, terus ada lagi deh, bukan cuma satu, dia bilang lagi nih, ini Ridho juga ya. Dan kalau nanti kita punya pasangan masing-masing, saya hanya berharap kalian dapat menerima. Terima kasih telah mengawal hubungan ini sampai 9 bulan. Oh baru 9 bulan? 9 bulan putusnya 5 kali. Iya, itu sebuah pertanda bukan, ya kan? Ini sebenarnya harapan untuk asisten dan pegawainya itu kali ya. Oke. Terus ada lagi Dinar juga sama nih. Dinar juga kalau Dinar dia bukan memberi keputusan dia putus atau ngabarin bahwa dia putus sama Ridho, tapi dia lebih ngomentarin story-nya Ridho gitu ya. Karena ini ada Q&A gitu ya. Ini ada netizennya Ridho kayaknya nanya gitu. Putus atau masih pacaran sama Dinar? Nanya ke Ridho. Nah Ridho jawab, introspeksi diri, doain aja yang terbaik. Kalau memang harus pisah, aku hanya berharap tidak ada yang saling tersakiti. Habis gimana? Gak punya uang 20 miliar, kalau ada pun mending bangun masjid dan rumah panti asuhan gitu katanya ya. Dibalas nih sama Dinar Candy. Dinar lain kali kalau balas story itu tulisannya bedain gitu ya. Jadi kan kita tahu itu tulisan Dinar mana, tulisan Ridho mana. Dinar bilang gini, mana giring opini, seakan-akan gue minta uang segitu, tanda seru. Ini kalau emosi ya suka typo. Ada lagi yang dikomentarin sama Dinar gini. Ini postingannya yang atas tuh postingannya Ridho ya. Wah bikin konten sama cowok. Oke jangan protes kalau saya bikin konten sama cewek gitu kan ya. Dibalas sama Dinar, tapi tulisannya sama juga nih. Anda bikin konten sama cewek, saya udah tahan banting. Nih, kalau buat cowok gentle, dikelarin masalah, bukannya malah ngajak perang di sosmed. Yo, sekalian udah rusak, ayo lanjutin sampai kita tidak bisa saling memaafkan lagi katanya gitu ya. Ini terkait masalah uang 20 miliar ya. Bener emang Dinar Candy pernah minta uang 20 miliar sama Ridho ya. Yang itu menjadi salah satu penyebab perceraian. Putusnya hubungan mereka. Abis udah private berkali-kali aku pikir udah nikah ya. Kita lihat ini ada Insta story Dinar Candy berikut ini. Itu kok story-nya kayak menggiring opini kayak aku tuh minta uang 20M ya. Enggak, aku tuh memang sempet ngobrol tapi aku tuh mau beli rumah seharga segitu tapi aku mau jual rumah aku. Dan itu buat rumah aku sendiri, pakai uang aku sendiri dan aku nggak akan ngajak-ngajak dia. What? Sungguh menyedihkan ya. Dan aku tuh nggak pernah loh minta uang atau apapun. Mungkin nanti uang hadiah dari dia ulang tahun aku balikin. Karena itu doang sih yang dikasih sama dia selama ini. Ini aku lagi bertanya-tanya ya, kenapa Dinar emosi ya? Putus kali ini dia emosi ya? Apakah ada yang ngomporin? Asisten dan pegawainya itu canda. Oke. Kita lihat komentar netizen. Bunyinya adalah udahlah Dinar Candy, cari yang lain. Udah diputus sambung berkali-kali juga masih diterima lagi. Semangat ya katanya gitu. Yang berikutnya, kebanyakan drama. Ada lagi yang bilang begini, Ridho itu termasuk toksik, ngatur ini itu termasuk di pekerjaan, nuntut di nomor satukan. Waktu Dinar meeting dengan klien padahal Ridho diajak gitu aja ngambek. Katanya Dinar tidak fokus ke Ridho kalau ngomong. Gila ya, namanya meeting yang ngomongnya sama klien. Oke ini yang ngomong siapa kok tahu? Ya. Kok tahu sampai detail ya kan? Nah ini banyak orang yang udahlah putus aja. Kita sudah pernah nanya ya sama Dinar ketika putus yang sebelum ini ya. Kita tanya, ada kemungkinan balikan gak sih? Waktu itu Dinar Candy jawabnya seperti ini. Apakah dia bakal balikan lagi? Coba kita lihat. Putus beneran Kak Ros. Apa yang mau ya kamu? Pengen istirahat lah. Kan capek. kamu diputusin, tapi kamu yang yakin kamu balik lagi, kenapa? Capek.
Nah, emang kemarin pacaran lari-larian? Iya, maraton terus. Oke, kalau gitu nanti besok kalau kamu cari pacar lagi, kamu akan cari yang gimana? Tanggung jawab. Jawab, terus? Terus apalagi ya? Ya yang ke jenjang serius tapi jangan ngomong doang gitu. Jadi ya kalau Kalau memang ngomong doang, maksudnya kamu pengen lihat kalau nggak jenjang serius harus ngapain? Kalau nggak ngomong ke doang? orang tua aku lah. Orang tua. Lah kemarin katanya bukannya kamu yang nggak ngebolehin dia ke orang tua kamu? Nah itu aku takutnya tuh kan kemarin-kemarin tuh masih belum yakin. Yang kan Dinar diputusin tuh 4 atau 5 kali aku diputusin. Kamu diputusin? Jadi selalu kamu diputusin? Gitu. Jadi kalau dibawa ke orang tua aku, nanti takutnya orang tua aku kecewa gitu. Makanya aku lagi kayak mengenal dia lebih dalam gitu waktu itu. Waktu itu. Kalau sekarang kalau dia minta balik lagi? Aduh aku healing dulu ya, mau ke Ubud dulu nih. Healing dulu berarti ada kemungkinan dia terima. Yang sebelum-sebelumnya ketika kamu diputusin yang minta balik siapa? Dia nanti Selalu dia? ngechat lagi. Dia mutusin tapi dia ngechat lagi? Karena mungkin ada emosi sesaat itu. Apa gimana. Gitu ya. Nggak tahu deh ke depannya kayak apa ya. Oke, lanjut kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Bintang tamu kita yang pertama ini 4 tahun yang lalu ditinggal meninggal suaminya, begitu ya. Dan kemarin baru saja di bulan ini ya menikah lagi dengan seorang pria, gitu ya, yang prosesnya tuh lumayan cepat sih kalau kita baca ya, dari Januari kemudian sholat minta dimantapkan dan akhirnya baru saja membangun rumah tangga, menikah lagi. Seperti apa kisahnya kita lihat profil Juliana Mokhtar berikut ini. Juliana Mokhtar, artis berusia 33 tahun yang mengawali karir sebagai model pada 2005 dan menjadi finalis Putri Indonesia 2010 ini pernah menikah dengan Herman Sikumbang, gitaris band Seventeen yang meninggal dunia karena tsunami Selat Sunda pada 2018. Setelah 4 tahun menjanda, 27 Mei kemarin, ibu 2 anak ini menikah lagi dengan perwira TNI AD bernama Letkol Infantri Nur Wahyudi, duda 2 anak yang dikenalkan oleh Tommy Kurniawan dan istrinya. Perempuan kelahiran Aceh ini memutuskan berhijab sejak November 2021 setelah bermimpi buruk dan sebelum Herman meninggal sempat diminta untuk memakai hijab. Pelantun lagu Han yang berduet bersama Ivan Seventeen ini mengaku sempat kecewa pada Ivan karena tidak hadir saat launching lagu tersebut. Apa alasan Juliana Mokhtar menikah padahal baru 3 bulan berkenalan? Dan benarkah ia akan berhenti syuting film dan sinetron karena permintaan suaminya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, kita sudah bersama dengan pengantin baru. Selamat ya, selamat menempuh hidup baru. Aduh, coba kita lihat ini ada artikelnya ya. Juliana Mokhtar dinikahi perwira TNI. Berarti selain jadi istri, sekarang juga ya harus menjadi apa ya? Ada tugas juga yang harus diemban ya. Iya. Udah siap belum? Siap dong. Kan tugas berorganisasi ya. Bener, harus Katanya siap. keluarga memang juga Iya, TNI. banyak yang TNI. Jadi kurang lebih kamu tahu. Iya. Jadi emang papaku tuh TNI, adik-adikku TNI, saudaraku lebih besarnya TNI. Jadi aku tuh nggak nyangka juga, loh aku pakai baju Persit ya nantinya. Bajunya warna ini kan mirip ya? Iya, iya bener. Jadi memang komitmen awal sudah dikatakan sih sama beliau. Kalau udah jadi istri TNI, harus fokus sama keluarga, harus mendukung karir suami. Jadi istilahnya ke lubang semut pun harus ikut. Harus ikut, ditempatkan dimanapun harus Bener, ikut. bener. Nah, anak-anak juga udah disiapin bahwa ya kayak begitu nanti Iya. keadaannya. Sudah Sudah ya. Alhamdulillah udah. Mereka juga misalnya pindah tugas di mana gitu Iya, harus pindah ikut sekolah. juga. Pindah sekolah juga. Betul. Terus kamu bener udah nggak boleh syuting, nggak boleh nyanyi lagi gitu. Sebenarnya sih dari prinsipnya aku sih udah nggak mau lagi. Karena kan dari awal aku udah bilang aku akan mendukung karir suami 100%. Jadi aku udah ikhlaskan. Kan aku udah jadi seorang istri harus mengabdi sama suami. Ya itu yang harus aku ambil komitmen dari awal. Nah kan kamu kalau kita baca gitu ya, kamu kan kenalannya dari Januari nih, Iya, ya iya. kan. Terus proses cepat loh, bulan Mei sudah memutuskan untuk menikah. Memang sih dia bilang ta'aruf, doa dulu begitu Iya, ya iya, sampai benar. dimantapkan. Tapi secara kamu lihat personalitinya apa yang bikin kamu mantap, semakin mantap gitu? Panjang sih sebenarnya Kak Ros. Sebenarnya kenalnya dari tahun lalu. Tapi memang berfokus untuk Menikah? itu memang di awal tahun ini. Oh. Aku benar-benar meminta pada Allah itu, ya Allah kalau emang itu jodohku, coba giring aku untuk menjadi istri dia, Kenapa? suami dia, istri gitu Istri kan. ya? Kenapa kamu? Pertama satu Kak Ros, aku kan udah berhijrah, aku udah pakai hijab, jadi aku udah nggak mau lagi namanya tuh kayak pacaran, kayaknya udah nggak pantas lagi untuk jalan sama cowok, anak-anak ngeliatin. Jadi akhirnya kita berdoa, fokus, dia juga sama, aku juga melakukan hal yang sama. Kenapa sampai memutuskan itu? Apa karena sudah ada tanda-tanda bahwa dia akan serius gitu?
dia sih sebenarnya 100% yang seperti yang aku harapkan. Oh, Iya. seperti apa tuh? Coba kita lihat. Di tahun 2019 kita pernah tanya sama Juliana Muchtar, seandainya mau membangun rumah tangga, mau menikah lagi, kriteria apa yang dia cari gitu dari sosok pria? Kita lihat yang berikut ini cuplikannya. Dari sisi karakter sendiri kamu tuh nyarinya yang apa yang menurut kamu tuh cocok buat seorang Juliana Muchtar? Yang sayang sama anak-anakku pastinya. Oke, Kalau bisa menerima anakku, pasti bisa menerima aku apa adanya. Kamu ngetesnya gimana kalau dia sayang sama anak-anakmu? Perhatian lah, maksudnya kalau nanya bukan nanya perhatian tentang aku, nanya ke keadaan anakku gimana. Tapi kan kadang-kadang ada yang suka basa-basi ya kan. Ya. Nah kamu ngetesnya supaya lebih yakin lagi gimana nih? Emangnya udah cocok semua nih. Huts. Tinggal berdoa aja sih. Berdoa aja? Seandainya itu udah ada orangnya, tinggal berdoa sama Allah. Kalau emang itu yang terbaik ya didekatkan, kalau emang bukan ya jauhkan aja. Kalau dari situ kayaknya aku bisa menduga berarti seperti itu ya? Iya betul. Beliau seperti itu. Jadi bukan care sama kamu aja? Dia ke anak, bisa menjadi imam yang baik juga. Dan beliau juga senasib kan sama aku ditinggal meninggal pasangannya. Dan anak-anaknya juga membutuhkan seorang ibu dan anak-anakku membutuhkan seorang sosok papa. Oke, Nah, coba kita tunjukin foto ya, berikut ini nih foto. Nah, ini anak-anak yang sekarang menjadi anak-anakmu Iya. juga begitu ya. Benar. Gimana kamu melakukan, kan ini namanya pernikahan berarti bukan cuma sama bapak ya, tapi kan sama anak-anaknya juga harus membangun hubungan. Alhamdulillah dimudahkan sih Kak Ros, segalanya dimudahkan. Kayak aku baru kenal sama mereka deket itu di bulan April malah. Tahun lalu cuma sekali aku ketemu, malah deket banget itu bener-bener ketemu lagi di Maret. Di mana? Kayak apa tuh kedekatannya kayak gimana? Pertama aku undang ke acara ulang tahun anakku. Aku datengin, mereka mau bungkus kado. Memang kita ke tempat Tante Uli ya, anaknya ulang tahun. Mereka yang bungkusin kado yang untuk dikasih ke anakku. Pas ngeliat tuh langsung berbaur. Jadi alhamdulillah kita tuh rencana nikah tuh malah akhir Maret Kak Ros. Tadinya. Tadinya. Terus kenapa Dan, diundur? maksudnya baru merencanakan dari awal itu. Akhir Maret, Mei, April, cuma 2 bulan. Kita bisa segalanya kita atur sampai gedung, foto prawet, dan ketemu keluarga. Itu selama 2 bulan selesai semuanya Kak Ros. Kalau menurut aku nggak ada campur tangan yang di atas itu kayaknya nggak terjadi kalau menurut aku. Jadi ditunjukkan ya, Bener. anak-anak pun berbaurnya dengan anak-anak saling berbaur itu dengan mudah. Iya. Itu yang semakin memantapkan kalian. Iya. Oke. Yang berikutnya, kalau ini anak-anak kamu. Kamu sempat cerita juga bahwa 4 tahun kamu menjadi single parent itu adalah saat yang berat buat kamu. Karena anak-anak sempat harus terapi karena dibully. Iya, jadi anak-anakku itu apalagi yang pertama. Jadi 4 tahun tuh cukup berat sih, bukan yang hal yang, loh kok enak banget sih dia, tiba-tiba langsung nikah aja, kok ngelupain yang dulu. Sebenarnya mereka nggak tahu apa yang terjadi, apa yang aku hadapi, gimana aku bekerja untuk anak-anakku, gimana aku bisa sekuat ini, mereka nggak tahu gitu. Mereka hanya tahu, wah enak banget gitu kan. Padahal tuh anakku sering dibully sama temennya Kak Ros. Jadi kalau misalnya online tuh, kamu nggak punya papa. Anakku tuh teriak di kamar. Sampai aku bilang, kenapa? Itu teman Uja bilang, Uja nggak punya papa. Nah pas banget anak-anak udah kenal sama suamiku yang sekarang itu, dia langsung bilang, siapa bilang kamu nggak punya papa? Papa Nur, Papa Uja. Bilang papa tentara, jangan macam-macam, jangan gitu-gitu gitu. Makanya dia tuh kayak yang, iya tersenyum. Padahal aku ngomongnya sampai bercanda Kak Ros. Jadi aku sampai ke psikiater Kak Ros. Anakku tuh yang pertama aku bawa ke psikiater, sampai sekarang masih berobat. Saking kita nih kalau misalnya udah pisah dia langsung galau. Aduh, itu yang anaknya Mas Nur, Bang Fawaz kemana? Jadi dia udah takut dengan perpisahan Kak Ros. Jadi kemana-mana tuh harus tetap sama-sama kayak gitu. Itu yang kamu hadapi ya? Aku hadapi begitu banyak Kak Ros. Itu anak. Kalau kamu sendiri sebagai single parent waktu itu? Aku tuh mikir dulu kayak yang, ya Allah kalau memang belum dapat yang tepat, biarlah aku seperti ini. Biarlah aku sama anak-anakku bertiga saja udah cukup, kayak gitu aku mikir Kak Ros. Tapi ternyata Allah menyediakan yang wah seperti yang aku doakan Kak Ros. Aku doa ya Allah, jadi kasihlah orang yang lebih baik lagi dari apa yang Engkau ambil, yang menjadi imam yang baik untuk aku dan anak-anakku, yang bisa mengarahkan aku ke surga nanti gitu. Itu dijawab semua Kak Ros. Aku tuh tahajud 3 bulan Kak Ros.
Aku tahajud, aku sholat, aku puasa, segalanya aku lakukan. Kalau memang bukan terbaik, jauhkan gitu. Ternyata tuh dibukakan itu luar biasa, indah banget gitu. Dan memang kan dari tahun lalu ya di bulan Juli Iya, kamu juga mantap berhijab gitu. Salah satunya kamu cerita bahwa ya sempat dulu almarhum 3 bulan sebelum meninggal sempat mengatakan bilang mama tuh lebih cantik kalau berhijab. Dan kamu juga mimpi yang kamu bilang serem banget mimpinya. Iya. Mimpi apa sih? Sebenarnya dari awal tuh aku pengen banget berhijab. Jadi dari awal tahun lalu pengen banget berhijab. Tapi ada aja tiba-tiba syuting, ada stripping. Single parent nih ya. Iya, aku mikir, wah kalau nggak syuting gimana aku cari uang ya gitu kan. Ternyata rezeki itu emang luar biasa sih Kak Ros. Aku ngelihat walaupun aku nggak syuting pun ada aja gitu loh. Jadi bener-bener yang dibawa mimpi awalnya. Mimpi itu aku mati, mimpinya aku mati. Pas bangun itu aku kebangun kayak baru dikuburkan. Pas mimpi itu ya Allah, langsung aku pengennya detik besok tuh langsung pengen berhijab waktu itu. Itu di tahun lalu di Juli. Juli itu ya. Di Juli. Nah akhirnya aku fokus, aku kayaknya harus pergi deh dari Jakarta ini. Coba deh aku ninggalin Jakarta. Walaupun aku udah kenal sama Mas Tur waktu itu, karena kita emang temenan. Aku nggak mikir segalanya, aku nggak mikir siapapun itu. Aku mikir aku harus balik ke Aceh, harus introspeksi diri, aku harus menjauhi lingkaran ini dulu supaya aku bisa fokus. 3 bulan aku di Aceh sampai Oktober. Dari aku ke bandara aku udah pakai hijab. Dan 3 bulan di sana aku selalu pakai hijab. Sampai pulang di Jakarta aku mikir aku harus pulang nih. Nah pas pulang tuh udah nggak enak Kak Ros, mau buka nggak enak, semua nggak enak. Nah disitulah mulailah sekarang udah fokus deh aku minta sama Allah tentang jodohku. Oke, jadi kenapa kamu pulang? Bertahap-tahap. Kamu pulang lagi ke Jakarta kenapa? Dipanggil sama Mas Nur. Enggak sih, aku mikir gini, hidupku emang di Jakarta sih. Rumahku di sini, anak-anakku sekolah juga kan di Jakarta. Oh, jadi kamu ke Aceh itu anak-anak masih di Jakarta? Iya kan masih online Oh, waktu masih itu. online. Jadi Covid sekolahnya kan di sana online. ya. Jadi kamu ngerasa lebih nyaman memang Nyaman. di Jakarta setelah kamu istilahnya apa ya? Self healing dulu lah. Ya, bersiap diri. Inilah pilihanku. Ya udah aku balik. Semakin mantap dan dibukakan kemudahan-kemudahan dan jodohnya. Oh, luar biasa. Oke, kita ada pertanyaan Q&A. Yang pertama kita baca pertanyaannya. Mbak Uli, gimana rasanya kemarin nggak diundang ke nikahan Ivan Seventeen? Sebenarnya hubungan kalian tuh gimana sih? Waktu kamu nikah, Ivan diundang nggak? Gitu. Sebenarnya sih kalau dari aku sih baik-baik aja Kak Ros. Kita kan saudara. Menurut aku dia juga saudaraku gitu. Tapi aku undang. Tapi nggak tahu kalau dia kenapa nggak undang. Aku juga Oh, dia datang nggak? ngerti. Dia datang nggak? Nggak. Oh, nggak bisa datang ya. Oh, Iya. Tapi udah nggak halo-halo atau ada ngumpul-ngumpul gitu nggak sih kalian? Enggak sih. Nggak ada. Paling ya ketemu ya senyum-senyum aja sih. Oh, senyum-senyum kayak Iya, nyapa iya. gitu ya. Iya. Oke, baiklah. Ada lagi pertanyaan yang mau kita tanya? Q&A berikutnya. Oke, Kak Uli, suami siap nggak jadi pasangan kakak yang seorang entertainer? Ada nggak sih perjanjian-perjanjian yang kalian buat sebelum menikah? Ya walaupun tadi udah mantap, ya udahlah nggak usah kan udah menikah. Fokus sama pernikahan sama suami sama anak-anak. Tapi kan kamu terkenal gitu ya, pasti ada sisa-sisanya tuh. Iya, iya. Iya Kemana-mana sih. orang kenal gitu kan? Bener-bener. Gimana? Beliau sih siap-siap aja. Dia melihat aku tuh ya seperti yang dia kenal, bukan dari yang di kamera. Seperti aku di rumah gimana mengurus anak-anak ya. Itulah Juliana Mokhtar sebenarnya. Aku dasteran kok di rumah. Aku compang-camping juga kok di rumah, nggak selalu rapi gitu. Jadi ngelihat dia ya itulah istriku. Jadi bukan yang kayak di TV. Jadi Tapi dia biasa bisa. misalnya ada lagi jalan tiba-tiba ada yang minta foto sama istrinya gitu. Ada. Dia sering. biasa tuh dia? Biasa aja, dia senyum-senyum aja. Aduh, terima kasih banyak sudah hadir berbagi Terima cerita. kasih, Mudah-mudahan Kak Ros. bahagia terus, Amin. sehat selalu dalam Amin. lindungan Allah. Amin. Salam buat suami dan anak-anak ya di Amin. rumah. Yang berikut ini kita juga punya bintang tamu, ini ada 2 penyanyi ya. Ini jebolan ajang pencarian bakat penyanyi gitu yang kemudian viral karena dia mengcover lagunya ST12 sampai ditonton berapa? 2,6 juta kali ya. 2,6 juta kali dan akhirnya dia bikin lagi fullnya. Selain berikut ini jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi.